syaitan lah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW tapi dia mengimani Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah Rasulullah SAW. Ini bentuk cinta beliau kepada orang-orang miskin. Ada satu kisah di akhir peperangan. Di akhir peperangan beliau seperti biasa mengabsen sahabat-sahabatnya. Ingin cari tahu siapa saja sahabat-sahabatnya yang gugur sebagai syahid, sebagai seorang syahid. Di absen sama dia. Sahabat yang lain disuruh ngumpulin, disebutin namanya si ini. Rasul masih nyari satu orang ini. Ada lagi enggak? Disebutin lagi si ini. Masih dicari, ada lagi enggak? Disebutin lagi si ini. Udah enggak ada lagi ya Rasulullah. Ada satu lagi kata Rasulullah SAW. Ternyata emang ini orang enggak terkenal gitu ya. Di kalangan sahabat pun enggak terkenal. Hingga sahabat enggak kenal sama dia nih, tapi Rasul kenal sama dia. Cari Julaibib namanya. Kata Rasulullah, carilah Julaibib. Maka dicarilah Julaibib dan ditemukan beliau bersama 7 orang musuh, yang beliau berhasil membunuh 7 orang itu dan beliau syahid juga. Namanya siapa? Julaibib. Orangnya biasa aja. Orangnya kulitnya hitam, kecil, mukanya standar gitu ya. Jadi nggak ada perhatian. Sahabat tuh nggak kenal sama beliau. Beliau tuh orang miskin. Beliau tuh ahlu suffah. Apa tuh ahlu suffah? Ahlu suffah adalah suffah itu serambi. Suffah itu serambi Masjid Nabawi. Ada orang-orang muhajirin ahlu suffah yang dia nggak punya rumah, miskin, tinggalnya di situ, ahlu suffah namanya. Tetapi Rasulullah SAW bersahabat dengan beliau nih, namanya Julaibib. Dari sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW pun mempunyai sahabat bukan yang top-top doang tuh. Bukan yang kalangan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Yang terkenal itu beliau juga bermain, bersahabat dengan Julaibib. Jadi beliau kalau dari masjid itu nggak langsung pulang, mampir dulu main gitu. Ngobrol sama Julaibib, sama sahabat-sahabat yang lain. Ini contoh beliau cinta gitu ya, suka bersama orang-orang yang miskin. Jadi Julaibib ini ada kisahnya lagi. Ada kisah Julaibib ini luar biasa kisahnya. Satu ketika, ini sebelum beliau wafat ya, sebelum beliau syahid, sebelum beliau syahid ada kisah yang luar biasa. Masih kisahnya Julaibib. Beliau datang ke Julaibib sambil kayak bercanda gitu ngobrolnya. Ini Julaibib ini termasuk orang yang sudah pesimis masalah jodoh. Dia udah beberapa kali ngelamar ditolak mulu gitu ya. Udah beberapa kali ngelamar ditolak mulu gitu ya. Ya kalau bahasa kita maaf ini jelek gitu mukanya. Udah kecil, hitam gitu, jelek. Tapi keimanannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasul berkunjung ke tempat beliau, ngobrol-ngobrol, ditanya sama Rasul, "Emang enggak mau kawin apa?" Nah gitu. "Emang enggak mau nikah apa?" "Mau ya Rasul. Cuman emang siapa yang mau sama saya?" gitu bahasanya. Ini udah minder banget dia nih, udah emang mau kawin apa enggak nih, mau nikah apa enggak? Rasul, "Jangan bercanda gitu bacanya. "Jangan bercanda Rasul. Emang siapa yang mau sama saya?" Kan kalau udah bahasa begini udah pesimis banget nih. Udah bahasanya udah kalau dia mau lagi sama dia dah. Akhirnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Julaibib ke tempat keluarga yang mempunyai anak gadis. Ada yang mengatakan anak gadis atau janda, ya. Saya lebih kepada dia gadis. Ini gadis dari keluarga kaya, cantik, solehah. Diutuslah Julaibib itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar si gadis ini. Wah, Julaibib udah, ya Rasul udah kagak mungkin dah gitu, udah nggak mungkin diterima dah gitu. Ini orang kaya, anaknya cantik, solehah. Udah pesimis aja nih Julaibib, ya Allah gitu. Udah berangkat bilang bawa stempel Rasulullah gitu bahasanya. Disuruh sama Rasulullah gitu. Ngelamar disuruh sama Rasulullah. Ini ada dua kisah juga. Ada yang dia berangkat sama Rasul, ada yang dia berangkat sendiri disuruh Rasul, disuruh Nabi. Saya ngambil yang dia disuruh berangkat sendiri. Dia berangkat sendiri. Assalamualaikum. Ini tokoh besar ini yang didatengin, orang kaya pokoknya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya didatang nih, yang nyambut salam. Dibuka pintunya, saya Julaibib. Oh iya. Saya utusan dari Rasulullah SAW. Iya. Saya diutus Rasulullah untuk melamar anak bapak. Alhamdulillah. Kata orang ini, alhamdulillah. Buat saya, langsung bengong nih orang. Langsung diam. Buat saya ngelamarnya. Dalam hati, astagfirullahaladzim kali gitu ya. Tadinya itu dibilang alhamdulillah, kirain ini orang ngelamar anaknya buat Rasulullah. Siapa yang gak mau ketika itu nikah dengan Rasulullah, punya mantu Rasulullah, Masya Allah. Tapi ketika di ujungnya, buat saya, ini orang langsung darlu. Ini orang langsung masuk ke rumahnya. Saya ngobrol dulu sama istri saya ya, katanya gitu. Ngobrol sama bininya. Bu, ini datang utusan Rasulullah SAW, Julaibib. Ternyata ini orang kenal juga sama Julaibib. Julaibib yang tinggal di di Sufah. Rasul ingin menikahkan dia kepada anak kita. Itu mikir-mikir juga. Bahasanya nolak. Gitu. Tetapi anak perempuannya, jemaah sekalian, anak perempuannya denger ini. Anak perempuannya dengar dari dalam itu bahwa Rasul ingin menjodohkan dia dengan si Julaibib, yang kalau dari segi potongan mah ya Allah, dari segi potongan, dari segi rupa, dari segi kekayaan ya Allah dah. Tapi apa kata anaknya ini? Ada sebuah ayat yang menggambarkan ini. Ada sebuah ayat yang menggambarkan kesolehan anak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi perempuan ini, anak dari orang tua ini, dia bilang kepada orang tuanya, kalau emang itu ketentuan Rasulullah SAW,
Kalau emang itu ketentuan dari Rasulullah dan Allah, maka saya mau dinikahkan dengan Julaibib. Masya Allah. Itu keimanan seorang wanita solehah. Apa kata di sini? Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada maka tidak ada pilihan lain bagi mereka. Tidak ada pilihan lain bagi mereka ketika Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan. Jadi begitu solehahnya ini perempuan, cantik, solehah, kaya, mau dijodohkan dengan orang yang miskin, rupanya tidak tampan. Masya Allah. Ini masalah ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima tuh. Akhirnya menikahlah dia. Gitu. Jadi sebelumnya itu Julaibib pesimis. Sampai sebelum ini dia bilang, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan pasangan di dunia dan pasangan di akhirat. Akhirnya menikahlah dia dengan Julaibib. Malam pertama, setelah malam pertama, siangnya panggilan jihad jemaah sekalian. Setelah malam pertama, siangnya panggilan jihad. Panggilan jihad, dan Julaibib nggak pakai banyak cincong tuh bahasanya, langsung. Kan kalau pengantin baru rasanya ya Allah, ya Rasul nih baru semalam gitu ya. Kali ada rukhsah gitu, baru semalam lah baru nyobain gitu bahasanya. Besoknya udah dipanggil, kan masih sedep-sedepnya ini. Ya Allah, bininya cakep banget, dipanggil sama Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah buat berjihad. Kalau berjihad kan tinggal pulang nama atau selamat, dua pilihan. Pagi itu dipanggil Rasulullah SAW, panggilan jihad. Julaibib nggak pakai banyak pikir, langsung beliau berangkat berjihad. Tadilah kisahnya tuh, beliau syahid di medan perang. Karena itu Rasulullah nyari beliau ini orang yang baru kemarin saya nikahin ini, gitu. Kemana orangnya? Sahabat yang lain kagak tahu, kagak kenal gitu. Nemu-nemunya beliau udah syahid, masya Allah. Janji Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan istri di dunia dan akan mendapatkan istri di akhirat. Allah lah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW begitu